Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita limpahan rahmat, kasih sayang dan ridha-Nya supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Amin ya Allah. Maka terus kita berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, mata kita masih bisa menatap dan menangkap cahaya, lisan kita masih bisa mengecap dan merasakan beraneka rasa makanan. Kemudian salawat bertangkaikan salam terus kita junjung untuk baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, para asatidzah, para terapis, para suhu yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Pada malam hari ini sesuai dengan tema yang saya dititipkan oleh Kang Afrizal beserta jajaran LKHI, kita bakal berbicara tentang sesuatu yang insya Allah teman-teman semua sudah paham sebenarnya. Tentang ujroh di dalam berbekam. Teman-teman yang belum mengetahui sisi keilmuan ini, alhamdulillah bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan. Teman-teman yang sudah mendapatkan dan memahami tentang ilmu ini, maka menjadi sebuah murajaah dan muzakarah. Karena ilmu itu teman-teman sekalian semakin dimuzakarahkan, semakin diulang, maka dia akan semakin menancap. Seperti air yang terus menetes ke batu, maka batu itu akan pecah membuat simbol seperti tetesan air. Dia menancap kuat di dalam kalbu kita. Makanya sebagian ahli mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu menancap di dada, bukan tertulis di dalam lembaran kertas. Alhamdulillah ini sebagai murajaah dan mudzakarah. Dan tentunya saya minta izin kepada teman-teman senior di sini, para asatidzah, para suhu, untuk saya bisa berbagi tentang sedikit ilmu dalam hal ujrah berbekam ini. Sebelum kita melanjutkan, teman-teman yang mendapatkan suara saya hilang atau gambar saya hilang, nanti saya dikasih instruksi ya supaya tidak terpotong ini. Baik, saya izin share screen ya. Mohon maaf teman-teman semua, ini semuanya dalam bahasa Arab ya. Saya belum sempat terjemahkan ini tadi. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk bisa menyampaikan dalam bentuk bahasa yang mudah insya Allah. Baik, judul kita teman-teman sekalian, al-hijamatu hukmuha wa ujratuha. Berbekam, apa hukumnya dari sisi agama dan bagaimana tentang upah yang didapatkan oleh kita para praktisi bekam, para jamin ya. Sebelum kita masuk, saya ingin teman-teman bisa memberikan sebuah gambaran atau sebuah jawaban tentang apa hukum berbekam. Ya, ini. Apa hukum berbekam? Silahkan, ada yang ingin coba untuk memberikan pandangan keilmuan. Apa hukum kita berbekam, teman-teman sekalian, sebagai orang praktisi? Ada yang tahu? Atau suara saya tidak kedengeran? Fardu kifayah. Baik, fardu kifai. Ada lagi?
Masya Allah. Itu Romkom orang hadir. berbekam fardu kifayah Ustaz, tapi bagi kita untuk berbekam yaitu sunnah Ustaz. Baik. Berbekam bagi praktisinya adalah fardu kifayah ya, Ustaz. atau kebalik? Oh iya. Nah, Baik. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silahkan. Boleh di kolom chat, boleh. Oh ada nih, fardu kifayah. Kalau untuk mempelajari fardu kifayah, tapi kalau untuk mengamalkan itu sunnah dia. Baik, mempelajarinya adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah sebuah sunnah. Baik. Ada lagi? Silahkan. Sumatera Tengah hadir, alhamdulillah. Hongkong hadir, alhamdulillah. Silahkan, siapa lagi? Baik. Hukmuha wa ujratuha. Sekarang ujrahnya, upahnya menurut yang teman-teman sudah baca, apa nih hukum dari upahnya? Ada yang coba menjawab atau ada pada belum tahu nih? dibolehkan Ustaz menerima upah ataupun mematok upah karena Rasulullah sendiri ketika dibekam memberikan upah kepada pembekam itu dengan 2,5 genggam kurma Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, tentunya ini teman-teman sekalian saya ambil dari beberapa literatur ya, dan memang sudah dalam bentuk ijma' jumhur ulama ya. Kita coba baca satu persatu ya, insya Allah. Mohon disimak teman-teman saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentunya kita harus memahami dulu nih, kita berbicara tentang bekam, apa itu bekam, begitu kan? Dan kenapa ada para ulama yang berbeda pendapat tentang hukum bekam, tentang ujrah berbekam, ada apa begitu? Baik, dari teman-teman semua nih, apa itu bekam menurut teman-teman? Yang sudah teman-teman ketahui nih. Apa itu definisi dari berbekam? Saya kesini dulu biar dibaca ya. Bebas nih teman-teman, bebas aja nih apa nih. Bekam itu untuk mengeluarkan toksin dengan cara melukai yang memakai Baik, mengeluarkan darah, mengeluarkan toksin dengan cara melukai. Baik, cukup satu insya Allah ya. Baik. Iya, al-hijamatu ma'khudhatun min hajmin bimakna massin. Memang al-hijamah ini teman-teman sekalian diambil dari sebuah kata hajm. Hajm itu adalah mas, menarik. Ya, wal hijamatu ta'ni masud dam wa ikhrajuhu minal badan. Iya, al-hijamah berbekam itu memang mengambil darah dari tubuh dengan cara berbekam itu. Ini disebutkan dalam lisanul Arab. Makna yang lain teman-teman sekalian adalah asyaqqu atau jarhu 'udwin minal jasadi kadh-dhahr wa masud dammi minhu bil fam. Nah, ini zaman dahulu nih. Orang-orang klasik menerjemahkan hijamah itu adalah sesuatu yang dilukai dari jasad seseorang seperti di punggung. Nah, di punggung ini secara umum adalah di punggung. Wa masud dammi minhu bil fam, kemudian ditarik diserot dengan mulut. Orang dulu kan begitu ya, pakai tanduk gitu diserot pakai mulut. Ini paru-parunya kuat-kuat semua nih. Atau bi'alatin kal ka's ala sabil tadawi, atau dengan sesuatu alat yang memang digunakan untuk berobat. Ini secara umum adalah berbekam itu mengeluarkan darah dengan suatu alat yang bisa menjadi vakum pada tubuh seseorang. Insya Allah teman-teman sudah memahami apa itu al-hijamah. Nah, teman-teman sekalian, yang menariknya adalah ternyata hukum dari hijamah ini para ulama kita berbeda pendapat. Zahabal ulama ila qaulain, disebutkan di dalam para ulama berbeda pendapat menjadi dua golongan pendapat nih. Yang pertama adalah mustahabbah, bekam itu adalah mubah, bukan sunnah.
Dan pendapat kedua mengatakan sunnah. Apa tujuan kita mengetahui ini teman-teman sekalian? Terkadang saya menemukan orang yang sangat bersemangat belajar Tibbun Nabawi dan mengatakan ini adalah sunnah. Yang tidak mau melakukan berbekam ini berarti menyelisihi sunnah. Kan kita jadi repot ya. Nanti kita akan saya bawakan dua perkataan ulama di sini tentang komentar mereka tentang dalil-dalil yang ada. Baik, secara umum para ulama kita berbeda pendapat menjadi dua golongan besar nih. Ada yang mengatakan mustahab dan ada yang mengatakan sunnah. Nah, adapun yang mengatakan mustahabbah atau ini adalah mustahab bukan sunnah. Para ulama kita berdalil dengan beberapa dalil. Saya ambil dua dalil di sini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ketika Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, "In kana fi syai'in min adwiyatikum khairun," kalau saja ada pengobatan yang baik yang kalian miliki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa fi syartati mihjam," itu ada pada sayatan bekam. Au surbati aslin, atau minum madu. Au lad'atin binarin wafiqud dar, atau sebutan api yang cocok dengan penyakit seseorang itu. Dan kata Nabi, "Ma uhibbu an attawi," aku nggak suka sama al-kai itu. Dalam riwayat lain, riwayat Ahmad dan Al-Bukhari, Nabi kita juga bersabda, "Khairu ma tadawaitum bihil hijamah." Ini sudah masyhur. Ya, baik pengobatan atau pengobatan yang paling ideal yang kalian lakukan adalah berbekam. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau berkomentar rahimahullah, baca ini ya. وقد جاء في الحديث ما يتعلق بالحسن والحجامة وكذلك الكي. Ada hadis-hadis yang berbicara teman-teman sekalian tentang berbekam, tentang madu dan tentang al-kai. Wa annahu yakunu fiha shifaa'un bi'idznillah 'azza wa jalla. Di ketiga regimen ini ada kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, insyaallah. Dia mengatakan fahadha fihi irsyadun ila al-hijamah. Hadis-hadis tadi yang kita bacakan tadi dan hadis-hadis yang lain itu adalah sebuah petunjuk. Ayo kalau kalian sakit coba nih berhijamah begitu. Dengan catatan liman ihtaja ilaiha ilajan. Nah, ini di sini hanya ilah syahidnya. Bagi siapa saja yang memang pengen berobat, ya. Walakin la yuqalu innaha sunnah. Nah, oleh sebab itu kata beliau kita tidak mengatakan ini sunnah karena ini digunakan untuk berobat bagi yang membutuhkan, maka yang tidak membutuhkan tidak diharuskan untuk berbekam. Nah, kemudian beliau mengatakan wa innal insana yahtajimu walau lam yakun bihajatin ilal hijam. Sebagian orang tidak ada kebutuhan untuk berbekam, mungkin karena sehat-sehat saja. Ya. Maka ini kita tidak katakan ini menjadi hal yang sunnah. Kalau sunnah itu kan sebaiknya dan seharusnya kita lakukan. Gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan wala yatadawa min ghairi hajatin, dan orang-orang juga ada yang tidak berbekam karena tidak ada hajat. Falladhi yahtaju ila al-hijamati yahtajim walladhi la hajata lahu ila al-hijamati falyahmadillahi 'ala al-'afiyah. Yang sakit mereka berhijamah, yang enggak sakit maka tidak perlu berhijamah. Ini pendapat dari beliau. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan juga al-hijamatu mubah, kata beliau. Hijamah ini adalah sesuatu yang mubah. Fahiya ilajun mubahun la yuqalu innahu sunnah. Ini adalah pengobatan yang mubah dan bukan sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa anna alladhi la yahtajim tarikus sunnah atau tarikun lis-sunnah. Kalau kita mengatakan ini sunnah, maka yang tidak mau mengambil jalan berbekam
bisa kita katakan tarikun sunnah, kita katakan ini orang meninggalkan sunnah. Untuk ada mubahat wal ilaj wal ad'iyati min al-umur mubahat. Oleh sebab itu, berbekam ini adalah sesuatu yang mubah. Karena ini adalah pengobatan sebagaimana pengobatan umumnya. Dan semua pengobatan itu adalah al-istiba'a mubah, hukumnya adalah mubah. Ini yang mengatakan bekam adalah sesuatu yang mustahab. Adapun yang mengatakan sunnah, ini saya ambil dari sebuah tulisan ketika Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah ditanya, "Mad dalilu ala anna al-hijamata sunnah?" Apa dalil dari bahwa berbekam itu adalah sesuatu yang sunnah? Beliau membawakan satu dalil yang mirip dengan dalil yang di atas tadi, di Bukhari Muslim tadi. Beliau mengatakan ad-dalilu ala sunniyatil hijamah fadlan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'atiha fi ahadits katsiratin minha. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa berbekam ini adalah sunnah. Dari banyak dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata beliau, "In kana fi adwiyatikum shifa fahiya syartatu mihjam." Kalau ada kesembuhan pada pengobatan kalian, maka itu ada pada sayatan bekam, au syurbati aslin, atau minum madu, ya, au laz'ati narin wa anha ummati 'anil kai, atau sedutan api yang tadi al-kai tadi ya. Nah. Kemudian ada hadis juga allati waqqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslim an yahtajima fiha. Kemudian Nabi juga membuat waktu pada setiap bulan ya, di pertengahan bulan itu untuk berbekam. Maka kata beliau, ini menunjukkan bahwa berbekam adalah sunnah. Baik. Apa mauqif kita teman-teman sekalian? Apa yang harus kita lakukan ya, sehingga kita bisa menjaga mulut kita, kita menjaga pikiran kita. Orang yang mengatakan sunnah, orang yang mengatakan mubah, bagaimana mauqif kita? Ini kita semua sebagai seorang terapis Tibbun Nabawi sekarang ya. Jangan lagi ada mengatakan, ini kan sunnah, kenapa antum bilang ini mubah? Yang mengatakan mubah, ini mubah bukan sunnah. Akhirnya terjadi percekcokan. Apa mauqif kita? Ada satu perkataan yang menurut saya ini enak sekali kita dengar ya. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Amma ana," kata beliau radhiyallahu anhu, "fa anamu wa aqumu." Saya tidur dan saya salat. Wa aqumu wa arju fi naumati ma arju fi qaumati. Mudah-mudahan tidurku ini mendapatkan pahala sebagaimana aku sholat dan aku mendapatkan pahala. Maksudnya bagaimana teman-teman sekalian? Mubah walaupun sunnah, mubah ataupun sunnah. Ketika teman-teman melakukannya lillahi ta'ala, insya Allah mendapatkan pahala. Kita ulangi lagi, berbekam ini entah itu mubah ataupun sunnah. Ketika kita meniatkannya untuk membantu untuk Allah Azza wa Jalla begitu, maka kita akan mendapatkan pahala di sana. Ini adalah mauqif yang perlu kita pahami teman-teman sekalian. Kenapa ini saya sampaikan? Selain supaya tertata sub-sub temanya itu, supaya kita juga punya mauqif nih, terutama bagi teman-teman mungkin yang baru belajar terjun di dunia perbekaman. Saya pribadi banyak mendengar ya bahwa ini adalah bekam sunnah. Yang nggak mengikuti metode ini keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini repot kita teman-teman sekalian ya. Maka kita perlu memberikan wawasan kepada sahabat-sahabat kita, para pejuang Tibbun Nabawi yang mungkin baru masuk dan baru berkenalan dengan Tibbun Nabawi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Setelah ini kita masuk ke ujroh, hukum ujroh. Sebenarnya ini bahasanya panjang teman-teman sekalian, sampai ada kitab tentang hijamah ya, fanul hijamah ya. Tapi kita coba mengambil kesimpulan-kesimpulan kecil saja insya Allah.
Karena ini sebagai penambah wawasan saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya begitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sampai slide ini? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Saya coba buka di chat dulu ya. Signal putus-putus. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Yang teman-teman ketahui tentang hukum mengambil ujrah dalam berbekam. Tadi sudah ada yang menjawab beberapa ya. Yang lain kira-kira bagaimana? Apa hanya ngikut-ngikut saja nanti? Yang penting bekam dapat duit. Bagaimana teman-teman? Ini berbekam ini luar biasa sekarang ini menjadi profesi malah ya bagi sebagian orang. Wah, luar biasa ini berbekam. Memang ini bekam ini bagus banget ya. Sampai diteliti oleh para dokter di keahlian biomedik ya. Wah, itu luar biasa bekam ini. Sudah diakui sekarang oleh kedokteran medis teman-teman sekalian. Ya. Hadi. Baik. Bisa dijawab, Ustaz? Baik, apa itu? Saya nggak dengar ya tadi ya. Punten. Tadi pertanyaannya apa? Maksud Anda mau jawab pertanyaannya Ustaz Oh, iya, terkait upah. Baik, silakan, Masya Allah, tabarakallah. Kalau suaranya hilang ini. Apa di saya saja ya, teman-teman hilang nggak suara beliau? Hilang. Putus-putus Ustaz. Hilang. tes Suaranya. Semuanya Mungkin kan. bisa suaranya nggak sekarang kedengaran? di sini. Iya. Iya, kedengaran. Sekarang sudah ya. kedengaran. Kalau pendapat saya terkait upah seorang pembekam itu boleh-boleh saja, tapi karena tadi sudah dijelaskan teman sebelumnya, ada Rasul pernah memberi beberapa butir kurma. Kemudian tidak boleh bekam itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan seperti itu, karena dia bagian dari sunnah yang di sunnah Rasul seperti itu. Adapun kalau misalkan di upah itu tidak terlalu banyak, misalkan hanya sekedar untuk pemenuhan alat-alat alat-alat kebutuhan bekam seperti itu, tisu dan keperluan yang lainnya. Tapi kalau misalkan ada akad atau ridho kedua antara pembekam dan yang dibekam, kalau menurut saya tidak masalah juga seperti itu. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Bagus sekali ya. Ada lagi mungkin, silakan. Masya Allah. Apa sudah cukup yang tadi? Ini ada yang angkat tangan, silakan. Mbak siapa nih? Mbak Purwani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau pembekam, misalnya kalau yang non-muslim, bolehkah belajar membekam? Lalu ketika dia sudah menjadi terapis, hukumnya bagaimana kalau yang membekamnya non-muslim, yang dibekamnya adalah orang Islam? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya di satu tempat, misalnya seperti di wilayah saya,
belum ada praktisi yang bisa bekam gitu atau terapis bekam. Seperti saya misalnya contohnya. Lalu ada suami teman gitu minta dibekam, bolehkah saya membekamnya, lalu tempatnya juga sih terbuka misalnya seperti itu dan didampingi oleh istrinya misalnya dalam keadaan urgent. Begitu saja mungkin Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Tapi yang pertama, apakah boleh non-muslim belajar tentang berbekam? Kalau kita mengambil dalil yang tadi ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai pengobatan, maka semua bisa belajar bekam. Ternyata juga bekam ini hanya tidak dimiliki oleh muslim saja. Ternyata ada bekam dari China, ada bekam dari Yunani dan lain sebagainya. Boleh. Dan apakah kita orang muslim boleh membekam muslim? Boleh-boleh saja. Karena ini adalah sifatnya tadawi. Walaupun kalau ada yang muslim maka lebih bagus. Connect nanti secara roh kita connect. Ya. Kalau bisa mencari pembekam yang muslim, atau kalau bisa kita pertemukan pasien itu dengan seorang pembekam yang muslim, walaupun tingkat keilmuannya dia lebih rendah daripada yang non-muslim tadi misalnya, maka nggak apa-apa. Kita arahkan ke yang muslim. Faedahnya adalah ada koneksi antara keimanan kita dengan keimanan saudara atau saudari muslim itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan kepadanya upah yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, seperti itu. Apalagi seorang muslim itu dia seorang yang mungkin secara keekonomian juga rendah, maka masya Allah ini bagus sekali untuk kita bisa bantu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang kedua tadi, bolehkah seorang wanita begitu ya, mungkin sifatnya pertanyaan, untuk membekam suami dari temannya yang perempuan dengan tempat terbuka dan didampingi oleh istri si pasien itu. Kalau saya pribadi, ya saya pribadi lebih cenderung untuk berhati-hati begitu ya. Mungkin kita mengajarin si istri tadi, walaupun dia belum bisa, kita tentukan titiknya di mana. Nah ini pentingnya diagnosa bagi terapis, diagnosa terapis tibun nabawi teman-teman sekalian. Ketika kita ada pasien seperti tadi ya, nanti kita bisa bantu dia. Jadi kita tentukan titiknya untuk nanti bekam di sini saja. Kalau dia belum berani menusuk, kita ajarin dia menusuk. Kalau belum bisa, kita bisa menusuk. Dengan nanti bisa tusuk dia. Tapi kan kita menusuk tidak bersentuhan untuk jauh ya. Jaraknya kan segini kalau kita dari belakang itu, maka itu akan jauh lebih aman. Ini yang saya pegang teman-teman sekalian. Ya. Kalau terlalu urgent sekali, misalnya kasus kejang oleh sebab panas jantung, ya, atau serangan angin patogen yang masuk ke dalam selaput jantung perikardium sehingga terjadi delirium atau ya, demam begitu ya. Kemudian harus kita lakukan penanganan di situ, maka masuk di dalam begitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya coba ke kolom chat nih, ada beberapa yang masuk kayaknya. Bekam boleh pakai tarif? Oh ini pertanyaan. Nanti kita coba jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Pernah saya membekam seorang satu kali, lalu saya tawari lagi bekam, ia jawab, enggak ah, ntar habis darah saya. Mana sakit kalau dibekam? Jadi gimana ini? Buat kita beri penyampaian baik. Akhirnya enggak mau lagi dibekam. Ini feeling dia ya. Apa Ustadz? Suaranya kok bising ya? Ini kayaknya ada yang on. Iya, ini suaranya nggak jelas ini, kalah sama yang suara di luar. Bowo, mohon di-off-kan. Offin sama admin. Ada yang bantu nggak? Oh, udah, sepertinya sudah sepi lagi nih. Baik, tadi ini fasenya takut ntar darahnya habis ya. Nanti kita
kasih pemahaman kalau darah yang diambil itu darah yang kotor saja. Jadi malah untung nanti dapat darah ganti baru dari ginjal dan tulang belakang. Jadi kalau ini memang perlu waktu ya. Jadi sebelum dibekam itu kita edukasi dulu bagaimana manfaat bekam, darah apa yang kita ambil, kekhawatiran dalam pembekaman apa yang harus kita lakukan. Misalnya ketika kita bekam misalnya di titik liver 3 ya, atau di titik kaki itu di bawah apa bahasa Arabnya, zahrul al-qadam ya. Itu misalnya darahnya banyak tuh, atau kena pembuluh darah vena. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa pasien yang takut ketika darahnya keluar banyak. Apalagi yang basicnya dia anemia, anemia dan hipo darahnya dikit. Ya, darahnya dikit, hipotensi misalnya. Nah, itu biasanya ada kekhawatiran tersendiri ketika dilakukan pembekaman. Ini perlu edukasi saja sih, insya Allah. Kalau dia memang belum mau dibekam, tunggu nanti paling pengen bekam lagi, insya Allah. Kita nominal tiap kali bekam, boleh nggak? Kita coba jawab nanti ya, insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke tema berikutnya atau ke bab berikutnya tentang tentang kasbul hajjam atau upah dari bekam itu. Insya Allah nanti selepas ini juga saya akan membawakan sebuah kesimpulan teman-teman dari beberapa hadis tentang upah bekam ini. Ini sebenarnya sempat menjadi kita bilang perdebatan begitu ya di antara banyak hafiz. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati dan pikiran kita. Di sini saya baca ini para ustaz yang ada di sini. Ma huwa rajih fi hukmi kasbil hajjam. Apa nih pendapat yang paling mendekati benar tentang hukum upah dari bekam? Hati-hati teman-teman sekalian, karena ini berbicara tentang uang yang akan kita berikan kepada saudara, anak, istri, keluarga. Ya, jadi harus diperhatikan. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi kasbil hajjam. Ada perbedaan pendapat memang di antara para ulama tentang upah bekam ini. Fadhahaba jama'atun minhum ila ibahati adami karahatihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini mubah dan tidak dibenci. Boleh-boleh saja. Wa nasaba hadzal qawlu ila Abi Hanifah wa ashabahu. Pendapat ini ditaruh atau dikaitkan dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan para sahabat-sahabatnya, para ulama yang ada di zaman beliau. Rahimahumullah. Wa bihi qala Al-Laits bin Sa'ad wa Malik. Dan pendapat ini juga dikuatkan atau dipegang oleh Al-Laits ibn Sa'ad. Ini salah satu atba' tabi'in dari kalangan yang sejaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan, teman-teman sekalian, Imam Malik mengatakan, laisal amalu ala karahiyati ajril hajjam. Enggak ada kata beliau tentang ujrohnya bekam ini. Beliau melanjutkan, wala ara bihi ba's, enggak ada masalah. Begitu ya. Kemudian naqalahu al-Baji fi syarh al-Muwatta wa qala wahtajja ala dhalika bi anna ma yahillu lil 'abdi akalahu aw akluhu fa innahu yahillu lil ahrari ka ajrati sa'ir al-a'mal. Pada intinya adalah ujrah bekam ini boleh-boleh saja seperti umumnya pekerjaan. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa di pendapat pertama ini boleh, aman. Ada juga yang mengatakan bahwa la ba'sa bimusyataratil hajjam 'alal hijamah. Tidak apa-apa, lagi-lagi tidak apa-apa upah itu didapatkan dari seorang yang membekam. Nah, kemudian sebagian Al-Hanabilah, sebagian ulama-ulama Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Syafi'i, dari kalangan Imam Syafi'i dan para sahabat-sahabat beliau
ila karahati kasbil hajjam lil hurri dunal abd. Nah, ini di sini nih poinnya teman-teman sekalian. Nanti saya coba tarik kesimpulan dari sini juga. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan kalangan beliau, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan kalangan beliau bahwa ada kebencian dari mengambil upah. Karah makruh begitu ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah berada, kalau orang-orang yang nggak berada seperti hamba sahaya maka boleh. Ini kalau menurut pendapat beliau. Sedikit saya rinci kembali teman-teman sekalian. Pendapat pertama secara umum mengatakan boleh-boleh saja, aman-aman saja. Seperti perkataan Imam Malik, Imam Al-Laits tadi, kemudian ulama-ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah, kemudian dan sahabat-sahabat beliau itu boleh. Kemudian dua imam besar kita dari kalangan Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah itu mengatakan makruh. Jadi yang pertama boleh, yang kedua adalah makruh. Tetapi makruh untuk orang-orang yang sudah berada nih, orang-orang merdeka. Tapi kalau orang-orang yang hamba sahaya, para budak, kalau zaman dulu itu ada perbudakan, maka boleh. Ada sebuah kisah teman-teman sekalian, ini dikisahkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah. Itu kalau di zaman dahulu itu, di zaman Mamalik, zaman para kerajaan itu, para bekam itu hanya dari orang-orang zaman dahulu ya teman-teman. Kita tidak mampu memenuhi syarat itu. Ini ada suara masuk lagi. Dengan gabungan partai-partai politik lain kita tidak mampu yakinkan, kemudian Mas Ari Wibowo, tolong 5 detik. Di zaman dahulu itu orang-orang yang budak saja nih yang belajar berbekam teman-teman sekalian. Nah, para budak ini yang akan membekam orang-orang di kerajaan, orang-orang petinggi-petinggi mereka. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwa mengambil upah ini itu hanya dibolehkan oleh orang-orang hamba sahaya seperti mereka. Karena dengan uang itu mereka bisa hidup. Tapi kalau orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah berada, sangat mencukupi, maka saran dari ulama kita, saran dari para ahli ilmu kita, untuk boleh mengambil, boleh tidak. Kalau dikasih diambil, kalau nggak dikasih nggak usah minta. Ini saran ya dari banyak ahli ilmu. Ada Pak Ida Sauda, mohon di unmute ya. Coba kita baca nih teman-teman sekalian ya. Sebab terjadi perbedaan pendapat di antara banyak ulama tadi kita sebutkan ya tentang hadis-hadis dan asar dari kalangan para sahabat yang memang ada nih. Apa nih dalil-dalil mereka nih? Kenapa di sini mengatakan makruh? Kenapa di sini mengatakan boleh-boleh saja? Apa dalil mereka? Dan kita coba baca. Dalil yang pertama, hadis riwayat Muslim. Nabi kita mengatakan ini slide ini yang mengatakan ini makruh, jangan diambil. Ya. Nabi kita mengatakan ini hadis benar-benar sahih teman-teman sekalian. Syarrul kasbi mahrul. Gak bisa, kok Uma ambil kuncinya. Wa thamanul kalb wa kasb al-hajjam. Ya. Upah yang buruk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah upah dari perbuatan yang keji, ya, seperti tempat-tempat maksiat begitu. Kemudian harta dari hasil penjualan, mohon maaf, anjing. Kemudian dari berbekam, hadis riwayat Muslim, sahih. Ya, ini ngeri ya. Kemudian Nabi kita juga mengatakan samanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjam khabith. Di sini ya. Uang dari penjualan anjing itu khabith, hina, kemudian hasil dari bermaksiat juga hina, dan hasil dari berbekam juga hina. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abi Hurairah, hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajjam wa kasbil baghi wa thamanil kalbi wa asabil fahl
Ya, Nabi kita melarang ini dari upah berbekam. Ini hadisnya sahih semua nih, Masya Allah. Kemudian ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Abu Dawud. Ada seseorang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang keempat ya. Fi ijaratil hajjam. Dia ini wanita ini meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta pendapat begitu ya tentang upahnya berbekam. Apa statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fanahahu anha. Nabi melarang, jangan, kata Nabi. Tapi orang ini terus merengek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin untuk dibolehkan. Apa kata beliau? Dan Nabi mengatakan, "I'lifhu nawdihaka." Kau dapat upah dari bekam itu, kasih untuk makan hewan ternakmu, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wad'imhu raqiqaka. Dan kasih uang yang kamu dapat dari berbekam itu hamba sahaya yang ada di sekitaran. Jangan dimakan itu. Kemudian di sisi lain teman-teman sekalian, ini dikaji lagi oleh para ulama kita tentang rukhsah. Rukhsah itu adalah pembolehan. Nabi pernah melarang, tapi di sisi lain Nabi membolehkannya. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ajama Abu Thaibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu bi sa'in min tamr wa amara ahlahu an yukhaffifu man kharrajahu. Jadi suatu saat lantas beliau memberikan satu sok kurma kepada tukang bekam ini sebagai upah. Hadis pertama itu dia. Kemudian hadis yang kedua dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas lagi bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta alladhi hajamahu walau kana haraman lam yu'tihi. Nabi suatu saat itu berbekam lagi, Nabi kasih lagi nih upahnya nih. Kemudian Anas bin Malik, walau kana haraman lam yu'tihi, kata beliau. Kalau memang ini haram, maka Nabi nggak mungkin ngasih upah kepada pembekam itu. Nah, kita ambil kesimpulan teman-teman sekalian. Ini jumhur ulama. Jadi setelah pengkajian hadis-hadis yang banyak, sebenarnya ini hadisnya banyak banget ya. Kemudian para ulama dunia dahulu maupun sekarang mengambil satu kesimpulan. Mas Azam mohon di-unmute. Mas Azam. Dhahabal jumhur ilal jam'i bainal ahadits. Kemudian para ahli hadis, para ahli kesehatan kesehatan klasik, kesehatan tibbun nabawi menggabungkan semua hadis yang ada wa hamalan nahyu 'alal karahah. Di hadis yang tadi teman-teman sekalian semuanya ini yang Nabi melarang itu sifatnya adalah makruh, bukan haram ya, makruh dia sifatnya. Makruh. Baik. Kesimpulan lain teman-teman sekalian, apabila sangat dibutuhkan maka tidak mengapa. Namun ya, karohah di sini adalah kalau teman-teman memang membutuhkan itu, fala ba'as. Seperti tadi kata Imam Malik ya, tidak apa-apa. Tapi kalau memang teman-teman mau memuliakan diri dan memang teman-teman sudah mencukupi kesehariannya, maka al-istighna'u anhu afdal. Maka tidak mengambil itu lebih afdal. Nah, sekarang bagaimana kasusnya tentang jasa bekam sekian ratus ribu, berapa puluh ribu. Nanti teman-teman coba deh cerna apa yang dikatakan oleh jumhur ulama ini. Kalau memang teman-teman membutuhkan itu dan memang harus ada, insya Allah masih aman. Ya. Baik. Kemudian ada timbul pertanyaan lagi nanti. Bagaimana tentang profesi berbekam? Subhanallah, sekali LKHI telah memfasilitasi teman-teman untuk belajar selain bekam. Maka jadikan pengobatan lain menjadi utama dan bekam ini menjadi penyempurna.
Itu akan lebih aman nanti buat teman-teman. Nanti bisa keluar dari khilaf ulama ini. Karena yang mengatakan upah bekam ini hina, hadisnya sahih semuanya. Dan yang mengatakan rukhsah juga sahih. Dua-duanya sahih. Maka kita sebagai seorang muslim yang fakir ilmu harus menengah-tengah. Ya. Kalau kita memang bisa untuk tidak menerima, maka tidak menerima. Kalau saya pribadi di tempat saya, teman-teman, saya tidak pernah menarik. Alhamdulillah. Ya, saya tidak pernah menarik. Ya, kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak alhamdulillah. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke perkataan Imam Ibnu Qudamah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini sudah dua teman. Silakan Mbak Heni dulu mungkin ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni, izin tanya Ustadz. Maaf untuk PDF-nya materinya ada yang bahasa Indonesia apa enggak? Satu. Yang kedua, soal upah bekam. Ini apa namanya? Ya maksudnya kejadian sama saya sendiri gitu kan tentang upah. Saya sebenarnya emang belum biasa gitu kan jadi pembekam. Orang-orang tahu saya tuh sebenarnya mungkin baru setahun apa 2 tahun ini gitu. Jadi pembekam, makanya teman-teman saya atau siapapun itu yang bertanya ke saya tentang bekam atau misalkan berapa sih upahnya kan gitu kan ya. Sampai akhirnya saya bilang pertama sih maksudnya ya udah berapa aja seikhlasnya saya bilang. Cuman lama-kelamaan orang yang mau dibekamnya tuh seakan-akan kayak nggak enak gitu Pak Ustadz. Sampai akhirnya bilangnya kalau nggak ngasih tahu upahnya saya nggak mau loh dibekam gitu kan. Soalnya ya biar pasti gitu kan. Sampai akhirnya saya sebutin aja tuh berapa, baru aja bisa datang tuh sayanya. Nah itu gimana tuh ya kalau misalkan menanggapi klien seperti itu. Sementara kalau misalkan emang saya bilang enggak pun mereka mau ngasih silakan, enggak juga nggak masalah. Tapi malahan setelah saya bilang begitu, ternyata mereka bilang kok malahan ada yang ngelebihin juga biasanya. Tanpa misalkan orangnya bilang apa-apa lagi, taunya ngasihin lebih. Itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Baik, masyaallah, tabarakallah. Izin tanya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Kalau misalkan itu sudah seikhlasnya gitu ya. Tapi kadang kita dipanggil, kemudian kita juga harus mengeluarkan kayak bensin kayak gitu. Apa itu juga harus seikhlasnya saja atau memang kita tentukan harganya gitu? Baik, tentang kedua yang bertanya tentang penentuan harga. Karena saya juga sering banget ditanya nih, karena kalau nggak ada harga dari antum saya malu bekam nih gitu. Ya, memang ini rona di dalam dunia pembekaman ya. Baik teman-teman sekalian. Apabila ucapan saya ini ya salah, mohon saya diluruskan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penarifan bekam. Saya terus terang saja banyak yang mundur ya ketika tidak ada tarif bekam. Dan di tempat sebelah ada tarif bekamnya. Jadi sebelum ke tempat bekam mereka sudah bawa duit dulu ya, begitu kan ya. Ada sebuah kisah teman-teman sekalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Nabi SAW itu minta dibekam. Kemudian beliau bertanya kepada yang membekam itu, "Hai praktisi bekam, berapa upahmu?" Disebut sama si praktisi bekam ini. Dia mengatakan 3 sok kurma tadi ya, seperti sok kurma begitu ya. Kemudian beliau memberikan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Jadi kisahnya ini adalah dia menarif nih, Nabi aja ditarifin ya, apalagi kita ke orang kan begitu.
bahasanya ya. Nah, dari sini kita bisa ambil satu faedah. Ketika dibutuhkan teman-teman sekalian, boleh insya Allah kita memberikan tarif bekam. Tapi saya pribadi nih teman-teman, saya tidak menulis di papan tempat saya ngebekam itu upah. Tapi kalau ada yang bertanya, maka saya jawab sesuai dengan apa yang ada di sini lah, sesuai dengan kadar kemampuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dia datang dari tempat yang kira-kira miskin begitu ya, sallallahu alaihi ya kita kasih yang murah-murah saja. Kalau dia orang-orang berada, biasanya sih walaupun kita bilang terserah pelunggu, terserah panjenengan, nanti tetap dia akan memberikan kita sesuatu yang lebih. Baik, pada intinya adalah kalau memang diharuskan teman-teman menaruh itu, memasang dan mengatakan tarifnya berapa, sebutkan saja insya Allah. Itu diambil dari hadits Ibnu Umar tadi, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Masih ngambang nggak? Apa sudah cukup menjawab? Apa namanya? Terus kalau misalkan ya udah dibekam, taunya pertama ngebekam karena saya ngasih tarif seperti itu, dianya setuju-setuju aja. Yang kedua kalinya tuh nggak usah harus saya ngomong lagi, ternyata dia ngasihnya malah lebih kayak gitu, nggak apa-apa juga ya Pak Ustadz ya? Apa? Nggak apa-apa itu. Ya. Soalnya di hadits yang tadi, yang dari Muslim tadi, itu Nabi ngasih 3 sok seperti yang diminta sama si pembekam itu, tapi Nabi tambahkan lagi 1 sok, jadi 4. Sama dengan panjenengan dikasih berapa duit, sama dia ditambah lagi, nggak apa-apa itu. Tapi benar sih kata Pak Ustadz tadi, maksudnya saya juga menyesuaikan. Kalau misalkan orangnya kira-kira emang nggak mampu, malahan ya udah nggak usah gitu kan, walaupun maksa sekalipun. Tapi kalau misalkan sekiranya orangnya emang ada, ya udah aku terima gitu Pak Ustadz. Ya betul sekali, karena memang bekam ini teman-teman itu untuk umat ya, bukan untuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang tidak mampu. Jadi semua harus merasakan nikmatnya dibekam dan nikmatnya berbekam. Jadi jangan sampai ada penyulitan kepada orang-orang. Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi yang soal kedua juga insya Allah sudah mewakili ya. Silakan ini Akhi Sulkhan, siapa ini? Sudah ya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf saya lagi nggak bisa buka kamera. Yang saya tanyakan, mohon maaf, misalkan sebelum pembekam itu ada pemijitan dulu lah. Apakah boleh kita maksudnya untuk mensiasati atau apa ya bahasanya dengan hadis-hadis yang sahih tentang upah bekam tadi, kita niatkan yang diupahin itu jasa pijitnya kayak gitu. Jadi selalu kayak ruqyah aja ada tepukannya. Jadi yang kita niatkan itu ini upah mijitnya kayak gitu. Untuk bekamnya itu mungkin nggak kita niatkan gitu Ustaz. Apa nggak boleh kayak gitu dalam hati niatin gitu ke Ustaz? Terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Udah, jawabannya itu aja. Sesuai dengan niat panjenengan nih, untuk yang mana begitu. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Cukup begitu, akhi? Silahkan, ada lagi? Oh, ada di chat nih, saya coba lihat dulu ya. Kita ke chat dulu nih. Mohon penjelasannya, membekam hanya menjadi sampingan kami dengan tujuan mengenalkan sunnah. Masya Allah, ini niat yang mulia. Dan kami pun tidak memberi tarif, tapi orang yang meminta bekam ini seperti berlangganan, sehingga setiap bulan meminta. Menjadi seperti pekerjaan tetap. Ini kan dari pasiennya yang meminta, tidak apa-apa insya Allah. Ini salah satu dakwah kita Tibun Nabawi, teman-teman sekalian, adalah mengenalkan ini, ya. Mengenalkan treatment
Tibun Nabawi ini, salah satunya dengan bekam ini memang manfaatnya luar biasa ya bekam ini. Boleh, tidak apa-apa insya Allah. Kemudian ini ada lagi nih, bolehkah upah hasil bekam dipakai untuk ibadah umroh atau haji? Ini hasil berapa tahun ini akhi? Masya Allah, barakallah. Ya. Ini kita tampung, ini pertanyaan ini. Saya ada jawaban sebenarnya, tapi mudah-mudahan lebih mantap nanti dibahas sama Ustadz Mumuh hafizahullah taala ya tentang ini. Ini penjelasannya bakalan panjang nih. Ibadah mulia umroh sama haji. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Kita sampai jam 10 kayaknya. Ada lagi. Ini, adakah hari yang dilarang untuk berbekam dan apakah boleh dibekam pada malam hari semisal jam 11 malam? Terima kasih. Baik. Secara umum teman-teman sekalian yang sempat menjadi perbincangan cukup hangat adalah larangan berbekam di hari Rabu. Di hari Rabu. Tapi setelah saya juga coba baca-baca, ternyata tidak boleh berbekam di hari apa saja. Ya. Namun saya pribadi karena hadisnya itu ada, kalau memang urgen maka saya terima pada hari Rabu. Kalau enggak urgen kita ganti hari Selasa atau hari Kamis. Kemudian bolehkah kita berbekam di malam hari semisal jam 11 malam? Kalau saya pribadi cenderung mengambil bekam ketika matahari masih ada terasa hangat. Ya, karena di malam hari itu organ kita tidur. Teman-teman sudah belajar tentang bekam kan, bahwa bekam itu mengeluarkan GPS, kemudian dia mengeluarkan hormon-hormon untuk perbaikan sel, peremajaan kulit, hormon untuk kebahagiaan, pergantian sel darah, pergantian eritrosit dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan energi dari limpa, paru-paru, ginjal. Ketika teman-teman melakukan bekam di malam hari ketika organ itu sedang beristirahat, dapat tugas baru nih untuk membuat itu semua. Kasihan, capek. Tapi kalau memang seharusnya tidak apa-apa. Saya pribadi teman-teman beberapa kali sih di keluarga begitu ya. Harus dibekam nih karena adanya panas di jantung misalnya. Maka saya ngambil bekam di beberapa titik saja, yang lainnya saya lakukan bekam seluncur. Kalau udaranya dingin, lebih baik dibekam seluncur saja, jangan dibekam basah. Kasihan limpahnya nanti. Begitu kira-kira, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Baik. Ya, kita lanjut dulu teman-teman sekalian. Ini sedikit ya, tinggal sedikit. Ini perkataan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Saya ambil kesimpulan saja ya teman-teman sekalian ya, bahwa tentang upah bekam ini adalah sesuatu yang mubah. Mubah, aman begitu untuk teman-teman menggunakan upah itu. Ya, ini dari beliau. Karena pekerjaan bekam ini seperti pekerjaan lainnya. Upah bekam ini maksud saya seperti upah dari pekerjaan kita yang lain. Maka halal-halal saja, mubah-mubah saja. Namun teman-teman tentang profesi bekam ini memang perbincangan cukup panjang ya. Kalau saya boleh memberikan saran, maka ambil cara yang tadi, bukan menjadi satu-satunya pekerjaan yang bekam ini. Ya makanya kenapa ada tadlik, kenapa ada bekam yang harus diseluncur dulu, dan itu dipraktekkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Beliau salah satu praktisi senior di bidang Tibun Nabawi dari Yordania. Beliau kadang-kadang melakukan pijatan kecil, kemudian melakukan pembekaman. Baik, kesimpulan kita teman-teman sekalian ya. Ini dari kesimpulan dari para jumhur ulama bahwa man ihtaja ila hadzal amal
fala haraja alaihi fi akhdhil ujrati wal musyaratati 'alaiha. Ya. Siapa yang memang memerlukan dan siapa yang memang membutuhkan pekerjaan ini, maka tidak apa-apa di dalam mengambil upah dari bekam ini. Ya. Kemudian waman lam yahtaj lahu fa'ala wa fa'ala dzalika i'anatan lil muslimin kana mathaban ma'juran. Kalau tidak terlalu membutuhkan ujrah itu, tapi dia hanya ingin membantu kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah. Karena sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah menjadikan hukum berbekam ini adalah fardu kifayah. Tadi disebutkan oleh teman kita tadi. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fa in u'tiya syai'an falahu akhadhahu. Ya, kalau dikasih maka diambil. Wallahu a'lam. Ini dia teman-teman sekalian poin-poin yang mohon maaf ya karena berbahasa Arab ya. Jadi kesimpulan kita bahwa bekam itu sesuatu yang sebagian ulama mengatakan sunnah, sesuatu yang juga dikatakan sebagai hal yang mubah, tetapi niatkan bagi diri kita untuk bisa membantu orang lain sehingga kita mendapatkan pahala terlepas dari apakah dia sunnah atau apakah dia mubah tadi. Ya, para ulama kita sudah menyimpulkan sebuah statement teman-teman sekalian agar kita aman dari pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Ternyata kita mengatakan sunnah, padahal Allah mengatakan itu mubah. Bahaya kita. Ternyata sunnah, ternyata mubah, tetapi Allah mengatakan sunnah, atau sebaliknya begitu. Maka kita tengah-tengah ya. Kita mengambil tengah-tengah. Bismillah, ini adalah pesan dari Rasulullah SAW dari langit ketika beliau Isra Mi'raj itu. Maka sudahlah kita lakukan apa yang Nabi SAW lakukan ketika beliau sakit, beliau melakukan hijamah. Dari situ juga para ulama mengatakan sunnah. Bismillah kita lakukan saja. Kemudian tentang upah, ya tentang upah. Selagi teman-teman bisa beristighna, bisa untuk tidak mengambil upah itu, baiklah, tidak usah diambil upah itu. Tapi ketika teman-teman dikasih, ambillah. Ketika teman-teman diminta untuk memasang tarif, buatlah tarif itu. Tetapi jangan sampai memberatkan orang lain. Karena banyak orang-orang yang pengen dibekam tapi takut duluan sama harus keluar uang merah-merah. Begitulah kira-kira. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Akhi Sultan, silahkan. Pak Ustadz, tadi kan udah Pak Ustadz. Oh iya, antum masih angkat tangan ya. Baik, ada lagi teman-teman yang lain? Nah, supaya amanah ilmunya ini Insya Allah sudah terjawab semua Ustadz. Ya, sudah terjawab semua. Dari materi ini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Mungkin ada yang belum jelas di bagian slide yang mana, tapi ini bahasa Arab semua ya. Atau ada yang belum jelas nih dari pemaparan khilaf-khilaf ulama itu. Sebenarnya dari materi ini sebenarnya cukup satu materi sebenarnya tadi saya pengen sampaikan teman-teman sekalian. Intinya di mana? Ya, misalnya tentang ujrah bekam ya, tentang upah bekam itu boleh apa enggak, kan tinggal bilang itu boleh-boleh saja kan selesai. Tapi kayaknya kurang seru ya kita ngobrolnya cuma sesingkat itu gitu ya. Jadi saya coba jabarin beberapa poin ini. Dan insya Allah ini akan bermanfaat. Kalau sekarang belum dihafal ya, nanti tiba-tiba sudah nyangkut tuh di kepala tuh insya Allah. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Silakan.
Bismillah, Afwan Ustaz. Dari yang dijelaskan tadi, berarti ada beberapa poin tadi. Kalau seandainya kita dikasih, boleh kita ambil. Kemudian memasang tarif itu, dari yang saya tangkap yang dijelaskan, sebisa mungkin jangan memasang tarif, nanti akan memberatkan orang-orang tertentu. Kemudian kalau misalkan dikasih upah untuk misalkan keperluan bekam, tisu, jarum dan lain-lainnya, itu boleh-boleh saja. Kemudian dijadikan sebagai sumber utama penghasilan itu dimakruhkan, kecuali orang-orang tertentu seperti itu. Apa boleh saya ambil, maksudnya apa seperti itu Ustaz tadi? Saya hanya perjelas yang saya tangkap tadi Ustaz. Baik, supaya saya lebih jelas lagi, agak putus-putus di tempat saya. Bagaimana singkat pertanyaannya, Bu? Mohon maaf sekali. Maksud saya sebenarnya tidak bertanya, saya hanya mereview kembali yang saya apakah yang saya tangkap itu, ada beberapa terkait upah bekam ini. Pertama, kalau seandainya dikasih tanpa kita meminta, boleh kita ambil. Adapun kalau misalkan berlebih, boleh dikembalikan. Kemudian berikutnya, kalau misalkan dijadikan sebagai sumber penghasilan itu, baiknya jangan kecuali orang-orang tertentu, dalam hal ini yang memang sangat butuh. Kemudian yang ketiga itu, lupa tadi. Boleh kita menerima kalau misalkan memasang tarif itu sebaiknya jangan, karena akan mengkhawatirkan orang-orang tertentu yang takut duluan tadi. Untung bukan demi solar, waktu solar. Soalnya ribut. Baik. Iya, dari beberapa poin yang panjenengan sampaikan itu, ya seperti itu beberapa hasil dari kajian kita pada malam hari ini. Izin menambahkan untuk teman-teman semua supaya tidak mengambang ya tentang pemasangan tarif, karena sekarang di mana-mana itu pemasangan tarif itu sudah ada ya, sudah ada. Ini saya baru dapat WA dari teman saya yang sekarang sedang mengambil S2 hadis di Madinah. Kebetulan ini lagi chattingan juga nih, tadi ngobrol-ngobrol juga sama beliau tentang pemasangan tarif bekam. Ini dimakruhkan oleh kebanyakan ulama, teman-teman sekalian. Ya. Dimakruhkan oleh kebanyakan ulama, terkhusus untuk bekam. Memasang tarif itu makruh dari sebagian besar ulama kita. Agar lebih aman bagi kita teman-teman sekalian, khusus untuk bekamnya ditutup aja tuh. Ini pendapat dari yang saya pegang juga dengan teman-teman saya yang sekarang ada di Madinah sana. Kalau teman-teman punya pendapat lain dari para asatidzah, silahkan teman-teman sekalian ya. Ini saya tidak mengharuskan, ayo ikut saya, kan saya sedang tidak mengajak untuk saya enggak. Ini menyampaikan apa yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari. Ya, untuk tarif bekam lebih baik ditutup. Baik. Kemudian tentang kalau kita diberi lebih maka diterima saja. Ya, diterima saja. Alhamdulillah, rezeki nomplok gitu ya. Itu kira-kira teman-teman.
Kemudian poin-poin yang lainnya insya Allah sudah seperti yang kita harapkan, Ibu. Jazakumullah khair. Ya, silahkan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah. Ustaz, izin bertanya, ketika tensi darah dan jantung rendah, apakah boleh dibekam? Dan begitu pula sebaliknya, ketika tensi darah tinggi dan jantung tinggi, apakah boleh dibekam dan minta solusi di antara darah rendah, darah tinggi, dan jantung rendah, jantung tinggi, minta solusinya ketika menghadapi pasien seperti itu, solusi herbalnya Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekam dan herbal pada kasus hipotensi dan hipertensi, dan apa herbalnya? Baik. Untuk kasus hipotensi, teman-teman sekalian, hipotensi, saya coba kasih gambaran ya. Hipotensi, nanti ada orang hipotensi, sebenarnya dia tidak hipotensi, hanya saja jantungnya tidak kuat memompa karena jantungnya lemah. Jantung lemah ini bisa disebabkan oleh jiwa jantung atau jiwa dari limpa, misalnya orangnya pemikir misalnya, ya, sehingga jantungnya bermasalah. Ciri-ciri hipotensi dengan keadaan darah yang cukup itu lidahnya merah, itu masih bisa dibekam. Tapi kalau saya diseluncur dulu, caranya diseluncurnya dari bawah ke atas itu ditekan ke atasnya, bawahnya ditarik saja. Itu kita tubuh. Sebaliknya, kasus hipertensi, bagaimana bekam seluncurnya? Itu dari atas ke bawah ditarik kencang, bawah ke atasnya didorong biasa. Jadi kita menurunkan tensi dan kita menyeimbangkan energi. Turunkan tensi, ditekan kencang, seimbangkan energi, didorong saja. Kalau saya untuk kasus hipotensi, kalau dia sindromnya panas, hipotensi dengan sindromnya panas bisa dibekam, tapi hanya di beberapa titik. Biasanya di liver, ya, ambil di titik liver. Baik. Kemudian kalau hipertensi, ambil aja titik di atas tuh, titik CO ke atas, CO atas itu bisa diambil di titik jantung, berikan kiri kanan itu masih bisa diambil. Herbalnya apa? Nah, ini herbalnya ini perlu pengkajian lagi nih. Dia sindromnya dingin apa panas? Karena herbal ini mainnya di dalam, maka kita harus tahu dari kondisi tubuh si pasien kita itu. Jangan-jangan dia tipe panas, kita kasih herbal panas, jantungnya kasihan nanti. Paru-parunya meleleh nanti, kasihan. Paru-paru meleleh itu bagian lidah, bagian depannya itu dia biasanya legok-legok. Paru-parunya meleleh tuh. Paru-paru meleleh nanti ujung-ujungnya menyebabkan kaki panjang sebelah, payudara turun sebelah, atau payudaranya turun dua-duanya. Bagi laki-laki menjadi membungkuk. Itu salah satu dari keadaan paru-paru meleleh. Herbalnya nanti pakai apa ya? Ya, secara umum aja ya. Kalau dia hipotensi, kita kasih sesuatu yang sifatnya hangat, menghangatkan. Jahe itu bisa masuk kalau dia sindromnya dingin ya, karena hipotensi memang cenderungnya dingin. Kalau hipertensi, kebalikannya yang dingin-dingin, pakai mentimun, seledri, kemudian apalagi yang dingin-dingin ya, buah-buahan yang dingin-dingin itu bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi boleh? Boleh, silahkan. Pak Ustadz, itu bekam itu yang idealnya yang duduk apa tengkur Pak Ustadz? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtalafa ahlul hajjamin. Perbedaan pendapat antara para ahli bekam, antara duduk atau tengkurap. Saya mengambil jalan tengah aja, teman-teman sekalian. Sesuai dengan kenyamanan pasien. Sesuai dengan kenyamanan pasien. Karena yang mengatakan tidur lebih baik, itu juga argumennya bagus, kuat-kuat. Yang mengatakan duduk juga bagus, kuat-kuat. Ya. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat di kolom chat bisa disampaikan tentang mana yang lebih bagus menurut teman-teman semua. Barakallahu fikum. Begitu akhi ya.
Nanti senyaman pasien antum aja. Karena ada yang disuruh tidur malah nggak bisa napas, malah pusing, malah muntah. Ada yang duduk jadi kram, ya, nanti tergantung kenyamanan pasiennya saja. Assalamualaikum Ustadz, boleh izin bertanya? Mari. Assalamualaikum. Ini ya tadi ya posisi posisi bekam tengkurap. Nah, saya pernah ada pengalaman yang di bekam itu tidur itu gimana ya? Apakah ada maksudnya menyebabkan sesuatu atau normal gitu Ustadz ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ketika kita berbekam di situ ada kenyamanan, maka tidur itu menjadi sesuatu. Bekam di teman-teman sekalian itu salah satu poin keberhasilan bekam. Kita tiba-tiba tidur, ya boleh, tidak apa-apa, tidak masalah insya Allah. Tapi harus diperhatikan ya, kalau dia tidur kemudian tubuh dia menjadi dingin, segera lepas itu kok. Bisa jadi dia pingsan setelah dia tidur. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustaz. Di kolom chat ini ada sama-sama. Ini ada yang berbagi pengalaman nih teman-teman, akhi Dedi Kusnadi, tentang penetapan tarif. Awalnya beliau tidak menetapkan tarif, tapi berjalannya waktu untuk mengurus izin Dinkes terpadu ya dan perpajakan, banyak masukan dari teman-teman Dinkes bahwa sebaiknya ditetapkan tarif agar masing-masing dari klien dan terapis sama-sama ridho, tentunya tanpa memberatkan. Nah, ini nanti kembali ke masing-masing teman-teman saja insya Allah. Barakallahu fiikum. Kemudian ini ada lagi ya sebentar ya. Seorang terapis bekam pernah cerita kalau dia saat nerapi tidak pernah pasang tarif, tapi subhanallah ternyata dia dapat berangkat umroh karena diongkosi oleh orang-orang yang ternyata belakang diketahui orang itu adalah orang yang pernah diterapi oleh. Nah ini dia, masya Allah. Wah ini rezeki banget nih. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah terima ya. Apakah kita bisa tertular semenjak saya ngebekam kedua tangan saya sakit sampai ke jari-jari, rasanya itu linu, panas, keselio? Ini gimana maksudnya ini? Apakah kita bisa tertular semenjak saya membekam kedua tangan saya sakit sampai ke jari-jari, rasanya linu, panas, keselio? Ini yang diperbaiki paru-parunya, Ibu ya. Nanti belajar nafas paru-paru. Belajar nafas dada. Afwan, kalau misalnya pekerjaan sebelumnya itu terasa berat dan hasil juga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bolehkah untuk profesi bekam lebih dijadikan prioritas sebagai amanah ilmu tetap para ulama yang sekarang jumhur ulama mengatakan makruh ya. Nanti dibuat nanti panjenengan bisa belajar lagi lah ya, selain bekam mungkin pijat saja, mungkin pijat biasa nanti bisa digabungkan dengan bekam tadi. Ini pendapat yang masih saya pegang ya teman-teman. Mungkin ada pendapat lain yang mengatakan boleh dijalankan insya Allah. Ini baik. Assalamualaikum. Sebelumnya saya juga termasuk terapis yang bertarif, tapi karena disesuaikan dengan peralatannya dan jaga jarak tempuhnya, home service begitu ya. Home service, kecuali si pasien datang ke rumah saya bisa ada potongan harga. Ini aman, insya Allah masih aman ya. Baik teman-teman sekalian, ini nampaknya banyak pertanyaan tentang upah. Ambil aman saja teman-teman sekalian. Teman-teman memasang tarif upah ini dimakruhkan oleh para ulama. Tapi insya Allah ya para pasien juga paham kok. Ketika kita membekam, kita menggunakan sarung tangan, menggunakan alkohol, ya biasanya tetap kita akan dibayar, insya Allah. Ini memang keimanan teman-teman sekalian. Semua pengobatan yang datang dari langit itu sifatnya menantang keimanan kita.
dengannya kita mencari dunia atau dengannya kita mencari ridha ilahi. Ya, di sini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi dari langsung, silahkan ya. Saya pernah bekam pasien dalam posisi duduk tapi kopnya lepas dan darah berserakan. Gimana solusinya biar kopnya tidak gampang lepas? Atasnya itu coba dicek ya. Punya saya itu kalau sudah lama dipakai tuh biasanya atasnya itu agak longgar. Itu memang perlu diganti. Saya pernah coba akal-akalin dengan dikasih minyak juga beberapa kali lepas juga akhirnya. Begitu ya teman-teman. Usahakan ajak ngobrol pasien saat dibekam biar nggak tidur. Nggak apa-apa, biarkan tidur saja. Biarkan tidur saja. Itu sedang mereparasi dirinya sendiri. Kasihan kalau dibangunin. Afwan izin bertanya, apakah pasien dengan tensi 190/120 boleh dibekam? Boleh. Ya. Nih teman-teman, nih mungkin jarang teman-teman ketahui. Bagi pasien hipertensi, jangan berpikir nurunin tensi langsung banyak, jangan. Nanti jantungnya bisa gelagapan. Tapi harus step by step. Mungkin sekarang 190, setelah dibekam 180 atau 170, 160, 150 itu yang bagus. Ya, ini kita pelajari di dalam dunia medis. Seperti jantung itu dia itu berat sekali tuh memompa 190. Ternyata darahnya disedot banyak. Ya tiba-tiba darahnya kosong di jantung, akhirnya terjadi kekosongan di jantung. Itu bisa pingsan dan bisa terjadi sesuatu yang berbahaya di jantung. Ini juga saya tanyakan ke seorang praktisi di Sinse, pembekaman pada kasus hipertensi yang sudah tinggi, apakah bagus kalau langsung didropkan sampai ke normal? Kata beliau nggak bagus, jangan, harus step by step. Karena obat-obatan jantung itu teman-teman itu menurunkan itu supaya dia tetap rendah di tempat si jantung itu nyaman. Ketika tensi 190 itu jantung itu biasa otot jantung itu sudah menebal. Jadi dia nyamannya segitu si jantung. Kalau teman-teman dropkan sampai ke normal 120 misalnya, kosong nanti di jantung. Biasanya sesak nafas sampai lupa diri mungkin ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi nih? Masih ada ini. Misalnya kita sampai jam Kang Afriza belum hadir ya. Ustadz, kalau udah nggak ada pertanyaan bisa kesimpulan aja langsung ya. Iya. Insyaallah sekitar 3 menit lagi nih. Ya, siap. Ya. Ini banyak banget tuh pertanyaannya. Ada yang bilang lebih dari 170 itu nggak boleh dibekam. Jadi boleh yang boleh ya yang hipertensi, soalnya saya pernah nolak kalian dengan hipertensi. Itu tadi teman-teman sekalian dicek dulu nih hipertensinya memang karena masalah di jantungnya, masalah di kekentalan darahnya, atau masalah di ototnya gitu. Saya pernah punya pengalaman kasus hipertensi itu bermasalah bukan di darahnya, bukan di ininya, bermasalah di otot sebelah kiri bagian kaki, sebelah kanan. Itu dikendorkan, turun sendiri tensinya. Ya, nanti di sini perlu diagnosa lagi. Titik larangan hipertensi itu di al-akhda'ain, leher belakang, karena itu menyebabkan naiknya tensi darah. Apakah benar? Yang saya pelajari sih tidak ya. Yang saya pelajari tidak. Titik larangan hipertensi. Ini di postingan setelah juga ada kayaknya untuk hipertensi. Itu nanti bisa dipakai. Gimana kalau darahnya encer dan banyak suruh istighfar, itu jiwanya ekses. Baik. Ya, sesuai dengan amanah ini sampai jam sekian ya. Di tempat saya sudah jam 10, teman-teman sekalian. Saya di Lombok ini jam 10 sudah sampai setengah 11. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang tadi, semoga bisa dipahami, dan saya yakin teman-teman juga sudah memiliki khazanah keilmuan tentang itu. Saya hanya menyampaikan amanah yang diamanahkan oleh rekan-rekan di LKHI untuk sedikit berbagi dan mengulas tentang bekam
dan ujrohnya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita membahas tentang bekam, dan karena bekam ini sebenarnya banyak sekali cabangnya ya. Bekam secara tibun nabawi, secara klasik, secara medis nanti punya pemahaman yang berbeda-beda, tetapi bisa disinergikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua. Apabila ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, karena ini berkaitan dengan agama Allah, jadi saya mohon untuk diwapirikan saya di mana letak saya khilaf mungkin tadi, supaya nanti bisa saya perbaiki ke depannya ya. Tentunya itu datang dari diri saya pribadi dan kefakiran ilmu yang saya miliki. Adapun yang benar itu murni datang dari Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya, dan saya kembalikan ke siapa ini? Atau langsung ditutup saja? Boleh. Boleh Ustaz, soalnya Ustaz Aprilnya lagi rapat sih. Oh begitu, baik. Kita langsung tutup aja berarti ya. Iya. Baik. Demikian teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya ucapkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live masing-masing ya teman-teman, bisa diklik di kolom love. Ini mati tadi tidurnya. Enggak mau. Hanya kasur nenek ada dogo. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Hanya biasa lah udah wah ramah. Itu kuat itu wah. Ini nenek obok. Kabar ini Nanti sedih. Enggak lewat bawah, bobok melatih. Bobok melatih kau kasih. Anak, terus kalau ini kan nyocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.